Tetapi di sana kandidat berbaju biru tidak mau langsung percaya dengan apa yang dibilang oleh kandidat nomor 5 kalau dia sudah terkena penyakit yang sangat parah dan berbahaya. Dia itu mulai memeriksa lagi bagian tubuh kandidat nomor 5 sampai dia melihat bagian tangan dari kandidat nomor 5 ini bergetar sangat hebat sekali. Setelah melihat hal ini, mereka mulai percaya dengan apa yang dibilang oleh kandidat nomor 5 kalau dia terkena penyakit yang sangat parah. Mereka mulai mencari obatnya dan mereka menggeledah seluruh ruangan tempat mereka ujian. Dan di sana, sisa waktu yang mereka miliki hanya sisa 15 menit. Di situ salah satu kandidat akhirnya berhasil menemukan obatnya tertempel di bawah meja bersama permen karet. Rupanya ada yang menyembunyikannya. Tapi sebelum sempat diberikan kepada kandidat nomor 5, tiba-tiba tangannya dipukul dan obat tersebut terjatuh. Di sini kandidat wanita tersebut meminta tolong kepada sang penguji, tapi rupanya ini melanggar peraturan tidak boleh berbicara dengan penguji atau penjaga tempat ujian tersebut. Jadi dia itu dikeluarkan. Dan akhirnya obatnya itu berhasil diambil menggunakan jepitan rambut dan diberikan kepada kandidat nomor 5. Setelah meminum obatnya, kandidat nomor 5 langsung memberitahu satu-satunya cara untuk menyelesaikan ujian ini adalah menjadi orang terakhir yang bisa bertahan di ruangan ini. Tiba-tiba kandidat nomor 5 langsung berlari ke arah penjaga untuk mengambil senjata. Walaupun awalnya berhasil ditahan oleh kandidat berbaju biru, tapi ketika mereka berkelahi, akhirnya kandidat berbaju biru itu kalah dan kandidat nomor 5 berhasil memegang senjata. Dengan senjata di tangannya, kandidat nomor 5 menyuruh semua kandidat untuk keluar, tapi sayangnya kandidat berbaju biru itu terkena di bagian dada, sedangkan wanitanya itu belum keluar karena kakinya itu masih berada di dalam ruangan. Setelah itu kandidat nomor 5 langsung berbicara kepada sang penguji, "Gua satu-satunya orang yang masih bertahan di ruangan ini dan telah berhasil." Tapi di situ sang penjaga menunjukkan jam tangannya yang masih menunjukkan 22 detik lagi. Rupanya ketika mereka lagi asik mencari clue dari ujian ini, kandidat nomor 1 mengubah jam yang berada di dinding dan ini dilihat oleh wanita berambut pirang. Dan setelah itu kandidat berambut pirang ini akhirnya mengetahui bagaimana cara membaca pertanyaan yang berada di kertas ujian itu, yaitu menggunakan kacamata dan kaca untuk memperbesar tulisan pertanyaan yang ada di kertas ujian. Dia baru mengetahui kandidat nomor 1 adalah pemilik perusahaan ini yang ikut masuk ke dalam ujian untuk memperhatikan setiap dari calon pekerja yang akan bekerja di perusahaan itu, bagaimana caranya mereka menyelesaikan ujian ini. Nah, di situ sang penguji juga menjelaskan di awal ujian ini dia sempat bertanya apakah ada pertanyaan kalau misalnya semua kandidat membaca kertas ujian tersebut terlebih dahulu dan mengatakan tidak ada, mereka semua akan diterima untuk bekerja. Dan sang penguji juga memberitahu tidak ada korban dalam ujian ini karena peluru yang digunakan adalah peluru karet yang diberikan penenang. Dan akhirnya kandidat berambut pirang yang diterima dalam pekerjaan ini.